Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah wa syukurillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada setiap kita, terutama nikmat iman dan hidayah di atas agama Allah dan di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala selalu menganugerahkan rezeki kepada kita, ketetapan di atas agama Allah dan di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat dan salam selalu kita sampaikan bagi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat dan umat beliau yang selalu istiqamah dalam mengamalkan ajarannya. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, melanjutkan membaca hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian mengambil faedah dari kitab Riyadhus Shalihin, masih dalam bab penjelasan tentang banyaknya jalan-jalan kebaikan yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya yang luas, kasih sayangnya yang selalu meliputi hambanya, apalagi kepada orang-orang yang beriman, Allah selalu berikan peluang-peluang kebaikan dari segala arah, sehingga tidak ada celah kecuali di situ pasti ada peluang untuk mendapatkan atau melakukan kebaikan. Kita masuk melanjutkan hadis yang ke-7 dalam bab ini. Saya baca dulu hadisnya. Anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Man ghada ilal masjidi aw raha a'addallahu lahu fil jannati nuzulan kullama ghada aw raha. Muttafaqun alaih. Ada yang siap membaca terjemahnya biar bisa disimak. Yang lain silakan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang pergi ke masjid di waktu pagi atau sore hari, maka Allah akan menyediakan untuknya di dalam surga setiap hari, baik di waktu pagi atau sore hari. Ya. Kembali dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, muttafaqun alaih, Nabi sallallahu alaihi wasallam menginformasikan kepada kita satu keistimewaan yang besar. Beliau menyatakan, man ghada ilal masjid aw raha, barang siapa yang pergi bolak-balik ke masjid baik di pagi hari ataupun di sore hari, a'adallahu lahu fil jannati nuzulan, Allah sediakan untuknya di dalam surga hidangan. Kullama ghada aw raha, setiap kali dia pergi ataupun kembali, baik perginya di waktu pagi ataupun di waktu sore. Hadis ini muttafaqun alaih. Ada faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini yang sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Salim Al-Hilali. A'malul ibad kulluha maksiyatun indallah, bahwa seluruh amalan hamba itu akan dihitung oleh Allah. Ya. Tidak ada satu amal pun yang akan luput dari hitungan Allah. Walaupun barangkali manusia ketika
di dunia tidak menganggapnya atau menganggapnya remeh, sepele. Nanti setelah ini ada lagi hal-hal yang mungkin oleh sebagian orang dianggapnya remeh, ternyata memiliki keutamaan. Coba jamaah sekalian, Nabi SAW memberikan motivasi kepada umatnya. Keutamaan orang yang berjalan atau pergi dari tempat di mana dia tinggal ke masjid, entah itu di pagi hari, entah itu di sore hari. Yang tentu ke masjid ini dalam rangka tujuannya untuk kaitan dengan masjid di sini melaksanakan sholat fardu ataupun melaksanakan ketaatan yang lainnya seperti menghadiri majelis ilmu. Jadi belum mendapatkan keutamaan sholatnya, keutamaan iktikafnya, keutamaan ibadah di dalam masjid, baru perjalanan saja. Bepergiannya orang itu dari tempat tinggal ke masjid ini kan mengambil waktu dia. Dan waktu di sisi Allah adalah nikmat yang berharga sampai Allah bersumpah dengan waktu. Makanya jamaah sekalian, kita ke masjid, baik itu melaksanakan sholat fardu 5 waktu ataupun melaksanakan atau hadir ke majelis ilmu, itu bukan karena kita mengisi waktu luang, bukan karena kita menunggu ada kesempatan. Ya. Ada seseorang dengan satu urusan, biasanya kalau sudah dengan bahasa lah daripada nganggur, wah mumpung ada kesempatan, atau nunggu nantilah kalau ada waktu luang. Sesuatu yang dia tidak fokuskan, tidak diutamakan, pasti sesuatu yang menurut dia dianggapnya remeh. Padahal majelis ilmu itu sendiri para ulama sepakat. Di antara hal cara cepat, mungkin kalau bahasa kita cara VIP, bahkan mungkin yang lebih tinggi lagi, untuk jalan menuju surga. Sampai Nabi SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang berjalan meniti suatu jalan dalam rangka untuk menuntut ilmu, mempelajari ilmu agama Allah, Allah akan mudahkan jalan menuju surga. Coba, Allah mudahkan jalan menuju surga. Ini bukan hal yang biasa. Masa iya endingnya surga kok? Ya nantilah kalau sempat, kalau luang. Jadi kita rubah mindset kita jamaah sekalian. Kita hadir ke masjid, hadir ke majelis ilmu, jangan menunggu waktu luang, jangan menunggu waktu sempat, tapi harus meluangkan waktu dan menyempatkan waktu. Beda kan? Kalau menunggu luang dengan meluangkan waktu, menunggu sempat dengan menyempatkan waktu. Kalau menunggu luang, menunggu sempat, biasanya alasannya anak baik, aku lagi ya kesibukan lah, tanggung titik maning. Tapi kalau sudah meluangkan waktu, menyempatkan waktu, kesibukan yang lain disisihkan, ini dulu. Ya, itu bedanya. Kenapa? Berjalannya saja atau datangnya saja, entah itu di pagi hari, di sore hari, di siang hari, kapan dia datang ke masjid, Allah Subhanahu wa ta'ala siapkan untuknya hidangan di dalam surga. Jamaah sekalian, coba kita berpikirnya lebih dalam lagi. Kalau seseorang disiapkan hidangan oleh Allah di surga, tandanya orang itu masuk surga apa tidak? Bukan sekedar Allah masukkan ke surga, bukan. Ini hadisnya muttafaqun alaih. Masya Allah. Makanya coba buka lagi hadis-hadis Nabi SAW, belum kaitan dengan ayat Allah. Hadis Nabi SAW berkaitan dengan hadir, keberadaan di majelis ilmu.
hadir ke majelis ilmu, itu keutamanya sangat besar. Kata Nabi SAW, dan ini sudah pernah kita bahas di hadis sebelumnya, ma jalasa qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Kata Nabi SAW, tidaklah suatu kaum berkumpul di rumah Allah, di masjid Allah. Apa yang dilakukan? Bukan bicara bisnis, bukan bicara dunia. Yatluna kitab Allah, membaca ayat Allah, kemudian mempelajarinya, illa, kecuali akan mendapatkan 4 hal. Nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan turun kepada mereka ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, mereka akan diliputi oleh rahmat Allah. Wa hafathumul malaikah, malaikat ikut bergabung bersama mereka. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah sebut orang-orang yang berada di rumahnya, di masjid tersebut, yang melakukan hal tadi, Allah banggakan di hadapan para malaikat di langit. Coba, ini keutamaannya yang luar biasa. Bukan hal yang kecil keutamaannya. Jadi coba ketika berangkat, jadi ini keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang pergi, entah di pagi hari, di sore hari, pulang pergi ke masjid, melaksanakan sholat 5 waktu, hadir ke majelis ilmu, Allah sediakan hidangan. Bukan dimasukkan surga saja, Allah sediakan hidangan. Berarti wongnya jelas mlebu. Masa hidangannya nang jero wongnya nang jaba? Ini sama ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam Mi'raj. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah berikan kesempatan masuk ke dalam surga. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar suara sandal. Sandal kalau dipakai itu biasanya ada suaranya. Tanya kepada Jibril, suara apa ini ya Jibril? Itu adalah suara sandalnya Bilal. Bilalnya masih di bumi, di dunia, sandalnya sudah masuk duluan. Berarti sudah jelas jaminan Allah kepada Bilal tersebut. Jadi ini keutamaan, dan Allah Subhanahu wa taala menghitung perjalanan dia dari rumahnya ke masjid. Makanya semua amal hamba akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin muncul pertanyaan, Ustaz, sekarang kan medianya sudah lebih memudahkan bagi kita. Bagi yang cukup mendengar atau melihat lewat YouTube misalnya, tidak hadir ke masjid, bagaimana? Bagus, boleh. Tapi tentu berbeda dengan orang yang mendatangkan fisiknya ke masjid dan ke majelis ilmu. Beda. Apalagi kalau ngajinya di YouTube nyambi. Ya Ustaz, saya sibuk banget lah nyambi lah. Yang ibunya nyambi masak lah, yang bapaknya nyambi karo ngitungnya apalah. Apalagi nyambine karo nyeruput maning. Ngaji nak ana sing cemilan wedange cepet banget mlebu. Ya mbak, sing mlebu apa nih? Cemilannya apa maning kacang. Ya, kacangnya elek kabeh maning. Digoleti, dipilih siji ya. Orang main-main digoleti terus nganti entok. Ya boleh. Nah, jamaah itu adalah diantara kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, fasilitas untuk bisa belajar. Tapi ketika kita bisa mendatangkan jasad kita, maka itu lebih utama. Ya alhamdulillah, keutamaan adanya media-media elektronik yang ada, kita ya pun bisa belajar kepada para ulama yang seandainya harus datang ke Timur Tengah, ke negara mana,
urusan biayanya banyak, yang jelas biaya, faktor biaya itu. Tapi sekarang bisa untuk mengulang pelajaran, mengulang baca kitab ini dari banyak rekaman. Dan Masya Allah, ya kalau saya cerita pribadi, saya pribadi merasakan banyak manfaat. Ikut di grup Telegram Syekh ini, ikut di grup WA ini, yang di situ selalu ada kajiannya Syekh ini, kemudian ada rekamannya. Saya bisa menyimak. Bahkan ketika dalam perjalanan ya. Tapi harus hati-hati kalau nyetir sendiri, jangan sampai. Ketika kita dalam perjalanan bisa sambil nyimak. Dan fasilitasnya banyak lagi sekarang. Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari gadget yang kita miliki tergantung ini mau jadi wasilah kebaikan atau menjadi setan kempeng. Itu aja udah masalahnya. Orang mungkin sama-sama pakai headset sambil di perjalanan, kemudian sambil duduk atau bahkan mungkin sambil olahraga, hampir kupingnya ada semuanya. Ya mudah-mudahan bukan kan untuk mendengar lagu dan musik-musik nyanyian. Tapi kalau duduk sambil kayak gini kira-kira apa itu? Apa mungkin ngaji? Pakai headset duduk terus kayak gini. Tangannya recording, jempolnya segini recording. Apa kira-kira? Gak mungkin kan? Gak mungkin kotak-kotak kayak gini itu loh. Apalagi mendengar kajian yang lagi tentang masalah neraka, gak mungkin. Jadi manfaatkan fasilitas yang ada. Jadi menghadirkan diri kita di majelis ilmu, tentu keutamaannya lebih besar. Ya kalau dicari di hadis tidak ada tentang cukup mendengar saja. Tapi ketika mendatangkan dirinya ke majelis ilmu, coba tadi disebutkan keutamaan ini satu hadis saja tadi tentang keutamaan majelis ilmu, turun kepada mereka sakinah, ketenangan. Kemudian Wasyatum rahmah, rahmat Allah turun kepada mereka. Dan jamaah sekalian, ini para ulama menjelaskan hadis ini banyak penjelasan yang sangat luar biasa. Yang namanya rahmat Allah itu apa? Apa saja kebaikan yang didapati oleh seorang hamba itu rahmat Allah. Entah itu kesehatan, entah itu harta dunia, entah itu kebaikan, apapun itu adalah rahmat Allah. Maka ketika ada ini para ulama, saya menukil saja, bukan perkataan saya, tapi menukil. Siapa saja di antara manusia yang sedang dirundung kesedihan, kalau ingin kesedihannya hilang, hadiri ke majelis ilmu, karena disitulah rahmat Allah turun. Siapa saja dari manusia yang sedang dihimpit dengan urusan harta dunia, hadirlah ke majelis ilmu, karena disitulah rahmat Allah. Bukankah harta itu rahmat Allah? Bukankah kesehatan itu rahmat Allah? Coba jemaah sekalian. Makanya ini tadi di depan saya sampaikan, kita hadir ke majelis ilmu, kita hadir ke masjid itu jangan menunggu waktu luang, jangan menunggu waktu sempat. Tapi harus betul meluangkan waktu, menyempatkan waktu. Karena keutamaan yang luar biasa. Ya. Ini Allah siapkan hidangan di dalam surga setiap kali dia pergi berangkat. Dan dalam hadis yang lain, Nabi SAW menghabarkan, kalau engkau melihat orang bolak-balik ke masjid, tentu bolak-balik ke masjid itu bukan karena lagi kerja di masjid. Banyak orang kerja gak ngeresiki masjid, adzan balik, karena memang tujuannya kerja. Tapi maksudnya bolak-balik ke masjid ini untuk melaksanakan sholat lima waktu, untuk menghadiri acara kebaikan di masjid. Kata Nabi, siapa yang kalian lihat bolak-balik ke masjid melaksanakan sholat lima waktu, apa kata Nabi? Fashhaduhu bil iman, persaksikan bahwa dia adalah orang yang beriman. Kadang ada ledekan, ya kalau bahasa mantan ekstrimnya, pembulian secara lembut kadang kepada seorang. Gini ada bolak-balik masjid, emang jelas jaminan surga apa?
Sebenarnya bisa dijawab saja. Itu kan ledekan ya. Rajin teman mari masjid sholat kok nang omah bisa apa guna jaminan surga. Jawab saja. Sing rajin mari masjid belum tentu dijamin apa malah sing ora. Hah? Coba. Jadi hati-hati dengan syaitan dari kalangan minal jinnati wan nas. Kalau dari jin gampang. Nabi SAW menghabarkan syaitan itu apabila dikumandangkan azan segera pergi lari sampai terbirit-birit, terkentut-kentut dan terkencing-kencing karena tidak kuat mendengar lafaz Allah dikumandangkan. Tapi kalau manusia abdi adani, abdi kayat kursi tetap angel. Jadi melawan godaan dari kalangan jin itu lebih mudah daripada melawan godaan dari kalangan manusia. Wis genah kamu mahar maring masjid nang dalan ketemu di masjid ge. Setelah maring masjid itu bisa pamani kian kesempatan ge. Nah, setan minal jinnati wan nas. Padahal kalau ingat lagi, kalau sudah niat dari rumah ke masjid, ingat Allah sediakan. Ini hadisnya nih yang kita bahas. Allah sediakan nuzulan fil jannah. Hidangan di dalam surga. Maka kemudian dikatakan man dhahaba ilal masjid la yanhazuhu illa shalah kutiba lahu mamsyahu fi dhihabihi wa iyyabihi. Barang siapa yang pergi ke masjid tidak ada tujuan lain kecuali untuk melaksanakan sholat. Berarti pergi ke masjid ini untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Maka akan dicatat bolak-baliknya ini tadi sebagai kebaikan yang sangat besar. Jadi kalau mau dihitung jamaah sekalian, apalagi kalau mengikuti hadis yang lain, ya. Ini salah satu adab ke masjid. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan satu adab pergi ke masjid. Di dalam hadis Muslim, juga Bukhari Muslim, hadis Ahmad dan yang lainnya terkait dengan adab. Apa diantaranya? Barang siapa man tawaddo'a fi baiti, barang siapa yang berwudu di rumahnya. Ya, barang siapa yang berwudu di rumahnya kemudian pergi ke masjid, setiap langkahnya akan meninggikan derajatnya dan akan menghapus dosanya. Jadi termasuk keutamaan adab adalah sudah berwudu dari tempat di mana dia pergi tadi. Kadang kan sebagian nang umur orang kalau wudune ngopela nang kamar mandi masjid lah. Boleh nggak seperti itu? Boleh, jelas. Tapi lebih utama jika dari rumah dia sudah berwudu. Kenapa kok bisa seperti itu? Orang yang di rumahnya sudah berwudu menunjukkan sudah siap. Ibarat mau perang itu siap tempur. Tapi kalau belum berwudu, ibarat orang mau perang belum siap senjatanya. Penting makan di situ. Nah, ini keutamaannya ya. Jadi ada hal-hal yang bisa kita mendapatkan nilainya plus daripada sekedar berjalan begitu saja. Kemudian fadlul muhafadzati ala sholatil jamaah. Keutamaan menjaga sholat 5 waktu secara berjamaah. Ini pujian bagi orang-orang yang menjaga sholat 5 waktu di masjid. Tidak hanya sekedar dimasukkan surga, tapi juga Allah sediakan hidangan di dalam surga. Ini terkait apa? Keutamaan berjalan atau pergi dari rumah ke masjid. Belum lagi keutamaan nanti sholat tahiyatul masjid, keutamaan ketika masuk. Coba ketika mau masuk masjid membaca sholawat Allahumma sholli ala Muhammad, kemudian berdoa Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Apa arti doa itu jamaah? Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Coba mau masuk masjid sudah minta setelah bersolawat. Coba keutamaan solawat apa? Setelah itu ya Allah, bukakanlah untukku pintu
pintu rahmat-Mu. Seandainya kita nggak minta, Allah pun buka, apalagi kita minta. Apalagi jamaah sekalian, ada lagi adab dari rumah ke masjid itu ada doanya. Ada doa. Allahumma inni as'aluka nuran. Ya Allah, aku meminta cahaya kepadamu. Waj'al amami nuran, waj'al khalfi nuran, waj'al yamini nuran, waj'al yasari nuran, waj'al min tahti nuran, waj'al min fawqi nuran. Ya Allah, berilah cahaya di depanku, di belakangku, di kananku, di kiriku, di bawahku, di atasku. Waj'al fi qalbi nuran. Ya Allah, berikanlah cahaya di dalam hatiku. Coba, dari rumah itu ada seperti itu. Ada di antara jamaah kalau dari rumah ke masjid baca doa itu lebih kerungu kan? Kita dongan itu zaman dulu, ini bukan doa baru. Coba, ada adab. Tapi mungkin jarang dibahas tentang adab. Lah, sing penting gelem maring masjid. Oke, betul. Yang penting mau ke masjid. Tapi kalau memang ada keutamaan yang lainnya, coba. Dari rumah saja sudah ada. Ya Allah, aku minta kepadamu cahaya. Ya Allah, berilah cahaya di depanku, di belakangku, di kananku, di kiriku, di bawahku, di atasku. Waj'al fi qalbi nuran. Jadikanlah di dalam hatiku cahaya. Coba, meminta cahaya. Itu sudah berdoa. Terus belum setiap langkahnya, belum keutamaan perginya. Ini hadis yang kita bahas. Betapa banyak pintu-pintu kebaikan yang bisa kita raih. Nah, kalau seseorang yang sudah Allah mudahkan bisa melaksanakan dan memanfaatkan pintu-pintu kebaikan tadi, bisa kita nilai sendiri bagaimana kehidupan dan hati dia. Pantas kalau kemudian Allah berikan ketenangan, Allah berikan kenyamanan dan sebagainya. Ini hadis yang ke-9. Kita lanjut hadis berikutnya, hadis yang ini tadi hadis yang ke-7, ini hadis yang ke-8. As-samin anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya nisa'al muslimat la tahqiranna jaratun li jaratiha walau firsina syatin. Muttafaqun alaih. Silakan dibaca lagi. Dari Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai wanita muslimah, jangan sampai seorang tetangga wanita merasa hina dengan memberi sesuatu kepada para tetangganya, sekalipun hanya kaki kambing. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari. Ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini beda lagi dengan yang hadis tadi ya. Kalau tadi kaitan pepergian dari rumah ke masjid, ini beda lagi. Ya nisa'al muslimat, wahai para wanita muslimat, la tahqiranna jaratun li jaratiha. Jangan pernah ada seorang pun dari kalian yang merasa hina. Jangan sampai seorang tetangga merasa hina kepada tetangga yang lain untuk memberikan sesuatu walaupun yang diberikan hanya kaki kambing. Firsi nasyad, kaki kambing. Kaki kambing di sini dengkil. Bukan pahanya sih gede banget. Dengkil sing paling pucuk kae lho, apa mungkin betisnya apa ya? Ya. Padahal dengkil itu kalau dimasak, kalau tahu pinter masaknya enak ya. Makanya kulit dengkil ternyata juga nggak murah itu. Artinya dari yang namanya bagian kambing, dengkil kan dia cara wong sing gelem lah ya. Di sana kok kayak pala, angel ngurusi gitu. Ya. Enak sih enak kalau yang bisa masak ya. Artinya ini sesuatu, bukan sesuatu yang begitu berharga. Apalagi kalau di kalangan orang Arab itu kalau nyembelih kambing, ya beda di kita ya. Semuanya itu bisa dimanfaatkan. Kalau di sana enggak. Saya pernah dampingi ada tamu dari Saudi, kemudian karena nginep di Villa Batu Raden nyari kambing, saya beli kambing terus dipotong, dikuliti sendiri,
Kulit jelas nggak diambil, padahal kan yang namanya kulit kalau dimasak enak kan? Gulai kalau campur kulit biasanya enak itu kan. Kalau sana enggak. Terus jeroan jelas apalagi, padahal babat juga enak kan? Ya. Cuman dagingnya saja sudah, apalagi dengkil gitu loh. Apalagi kaki. Nah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan motivasi, jangan wahai wanita muslimat. Kenapa kok yang dipanggil wanita muslimat? Karena biasanya sih urusan masakan ibu-ibu. Janganlah seorang tetangga merasa hina, merasa tidak pede untuk berbuat baik kepada tetangganya, walaupun hanya sekedar awet dengkil kambing. Tapi kan sudah hebat, dikirimin dengkil kambing, masak maksudnya gitu ya. Jadi jangan pernah seseorang meremehkan kebaikan sekecil apapun, apalagi terkait dengan tetangga, ya, apalagi dengan tetangga. Nah, kaitan dengan dengkil kambing atau kaki kambing ini karena kenapa kok sebagai perumpamaan? Karena balungnya gede, dagingnya langka. Iya kan? Kecuali kalau apa namanya ini? Pahanya bagian belakang apa namanya? Sampil. Nah, sampil kambing ya, bagian belakang itu kesukaan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam karena itu daging yang paling baik ternyata ya. Kalau dalam hadis yang disebutkan daging yang paling disukai oleh Rasulullah adalah sampil kambing. Ternyata oleh para ilmuwan itu diteliti, kenapa kok Rasul suka sampil kambing? Ternyata memang itu bagian daging yang paling bagus. Bagian daging yang paling bagus. Jadi jangan dibayang-bayang nang bagian maring warung sate bae lah. Nah, di sini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan motivasi kepada kita semuanya, walaupun di sini kepada kaum muslimat, jangan pernah untuk menyepelekan apapun, walaupun pemberian yang sangat ringan. Dan sebaliknya juga, jangan pernah seorang pun, misalnya sebagai tetangga, dikirimi sesuatu yang mungkin menurut dia remeh, terima. Kenapa? Yang memberi hadiah itu akan mendapatkan kebaikan dan pahala. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tahadu tahabu, saling memberi hadiahlah kalian, niscaya kalian akan saling mencintai. Dan yang menerima jangan pernah meremehkan. Weh kayak niat teman sih lah, ora usah langsung aja, ora usah lah. Gak boleh seperti itu, menyakiti. Bahkan kita idkhalus surur fi suduril muslimin, memasukkan kebahagiaan dalam hati muslim, itu adalah sedekah. Jadi yang memberi mendapatkan pahala yang besar, yang menerima juga mendapatkan pahala. Ya, yang memberi mendapat pahala karena berbagi, yang menerima pemberian juga dapat pahala. Itu pintu jalan kebaikan yang Allah berikan. Maka ada faedah dari hadis ini, diantaranya al-haddu 'alal hadiyati was sadaqah mahma kana syai'an qalila. Anjuran untuk memberikan hadiah ataupun sedekah meskipun sesuatu yang sangat kecil. Sesuatu yang sangat kecil, sekecil apapun. Dan Nabi kalau dalam hadis lain mengingatkan jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun. Makanya ada kalimat hikmah, la tahqiranna syai'an shaghiran muhtaqar farubbama asalatil damal ibar. Jangan pernah engkau remehkan perkara yang baik walaupun kecil, karena bisa jadi yang kecil itu jarum tapi bisa mengeluarkan darah. Jarum kan masih kecil, kalau nggak kecil bukan jarum namanya, pentongan gitu ya, jarum kecil. Tapi kalau berani macam-macam sama jarum, tusuk keluar darahnya. Nah, artinya digambarkan sekecil apapun. Karena apa? Tidak ada perkara kebaikan walaupun sangat kecil sekali kecuali nanti akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah.
Barang siapa yang melakukan kebaikan meskipun hanya zarrah. Zarrah itu lebih kecil daripada debu. Lebih kecil daripada debu. Siapa yang melakukan kebaikan meskipun hanya sekecil debu, dia akan melihat balasannya. Di ayat sebelumnya, "Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Siapa yang melakukan keburukan meskipun hanya seperti debu, itu pasti juga akan mendapatkan balasannya. Maka jangan pernah meremehkan sekecil apapun perbuatan itu. Kemudian faedah yang kedua, an-nahyu 'anisyuhhi wal bukhli. Larangan dari berbuat pelit dan bakhil. Ya, kenapa? Berbagi, memberi itu tidak harus dengan sesuatu yang besar. Apa yang bisa diberikan, berikan. Bahkan walaupun hanya dengan mengucapkan terima kasih, jazakallahu khairan, semoga Allah membalasmu. Dalam hadis lain, walau antal qaqa biwajhin taliq, walaupun engkau bertemu dengan saudaramu, antal qaqa, engkau bertemu dengan saudaramu dalam kondisi wajah berseri-seri, itu adalah merupakan bagian daripada kebaikan. Kemudian faedah yang lainnya, istihbabut tawasuli bainal muslimin wa bi khasatil jiran. Perkara yang sangat dianjurkan untuk menyambung persaudaraan di antara kaum muslimin, terlebih lagi dengan tetangga. Maka di sini disebutkan tadi la tahqirun najaratun li jaratiha. Karena dalam kehidupan bermasyarakat, tetangga ini memiliki hak yang sangat besar. Sampai Nabi SAW menyebutkan dalam hadis sahih yang lainnya, la yazalu Jibril yusini bil jari hatta dhanantu annahu sayuwarrisuhu. Kata Nabi SAW, Jibril itu terus menerus berwasiat kepadaku untuk berbuat baik kepada tetangga, sampai aku menganggap tetangga itu akan menjadi ahli waris. Perkara yang paling banyak diwasiatkan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad SAW adalah untuk berbuat baik dengan tetangga. Dan Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasul SAW, ya Rasulullah, bagaimana sih batasan orang itu menjadi tetangga kita? Dalam yang lainnya, para ulama memberikan penjelasan 40 rumah itu masih masuk kategori tetanggamu. 40 rumah kayak kurang se-RT ya. 40 rumah coba. 40 ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Bukan berarti kemudian RT beda sana lain. Enggak. Siapapun yang ada di sekitar kita. Makanya Rasul SAW mengingatkan Aisyah radhiyallahu anha kalau masak. Nah, ini juga mengingatkan juga kepada keluarga ya. Kalau memasak sesuatu dan baunya memang akan sampai ke tetangga dan akan mengganggu, supaya tidak memunculkan persangkaan yang bermacam-macam, berbagilah. Dan gimana? Ya memang tiap hari masak ke rumah makan. Kalau rumah makan beda lagi. Jelas. Tapi kalau di Ngaren, Janur Gunung nggak biasanya, ambune ku ya. Padahal cuma teri sebiji gue bangun ketemu ya, tapi digoreng ya baunya ya. Tapi kan orang insya Allah itu akan bisa paham. Artinya Nabi SAW sampai berwasiat pesan kepada istrinya, mengingatkannya, Aisyah, perbanyak kuahnya, perbanyak tambah lagi, bagi dengan tetangga, dengan sekitar. Yang sekiranya ya bukan berarti kemudian 40 ke sana ke sini, gue pada berap selamatan jenengan, bukan itu. Setahun pisan sih orang apa-apa lah, setahun sebetulnya kan nggak mungkin. Ya kira-kira tetangga yang terdekat. Kenapa? Karena memang masya Allah ya. Dan yang namanya tetangga di sini, jamaah sekalian, tidak dilihat apakah dia muslim atau non muslim selama dia tetangga. Karena tetangga itu ada beberapa macam. Ada tetangga, dia sebagai tetangga dan dia yang memiliki hak yang beda-beda. Jika tetangga itu masih kerabatmu, maka dia memiliki hak sebagai tetangga, hak sebagai seorang muslim, hak sebagai saudara.
Kalau tetanggamu itu bukan saudara, bukan kerabat, artinya orang lain, dia memiliki hak sebagai tetangga, sebagai seorang muslim. Kalau tetanggamu bukan orang muslim, bukan kerabat, tapi tetangga, dia punya hak sebagai tetangga. Gak ada selebihnya lagi. Sampai demikian dalam Islam. Dan ini adalah pintu kebaikan. Makanya kalau dalam Islam dijelaskan lagi, di antara min kabairid dzunub, di antara dosa yang sangat besar adalah antuzaniya bihalilati jarika. Dalam hadis Muslim disebutkan, seseorang berzina dengan istri tetangganya itu dosanya sangat besar. Oh, kalau begitu main orang gede, berarti kalau singgung waduh, bukan kayak gitu maksudnya. Zina itu dosa yang sangat besar. Tapi kalau sampai berzina dengan tetangganya sendiri, itu dosanya lebih besar lagi. Padahal kasus di masyarakat bagaimana? Ya, banyak kasus, naudzubillah. Dan ini rahasia umum. Apalagi ketika ya dengan sebab banyak pelanggaran syariat, akhirnya menimbulkan maksiat-maksiat yang lain. Yang ini suaminya merantau ke luar negeri atau kemana, tetangganya lagi istrinya merantau ke luar negeri. Ki gari lanang wadon dewek-dewek. Setan. Makanya menjaga hak tetangga itu adalah sangat besar. Sebagaimana ketika seorang sampai menjatuhkan dan menyakiti tetangga, dosanya pun sangat besar. Dengan perbuatan yang sama, tapi jika dilakukan kepada tetangga, maka itu konsekuensinya sangat besar. Ya. Ini dua hadis yang kita bahas. Tadi kaitan keutamaan berangkat, orang yang terbiasa bolak-balik ke masjid untuk melaksanakan sholat, jadi keutamaan berangkatnya. Dan yang kedua, jangan pernah kita meremehkan kebaikan sedikit pun, termasuk juga kaitan dengan berbuat baik kepada tetangga. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah selalu memberikan kekuatan, kemampuan membantu kita untuk selalu melakukan amal kebaikan. Kaitan dalam bertetangga, kita bisa menjaga hak-hak tetangga karena mereka memiliki hak yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam syariatnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.